semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Nelly Rifa. Sesuai dengan thumbnail, aku mau share pengalaman aku sebagai Wardah Beauty Advisor. Sebenarnya aku udah resign dari lama, dari tahun lalu, dan pengalaman aku jadi BA itu sebenarnya cukup singkat, nggak nyampe setahun. Tapi aku mau share pengalaman aku, gimana cara kalian ngelamar, terus syaratnya apa aja. Semoga video ini membantu, dan langsung aja ke videonya. Yang pertama, yang lumayan sering aku dapat pertanyaannya adalah gimana sih caranya ngelamar jadi beauty advisor. Nah sebenarnya tuh sama kayak pekerjaan yang lain, pasti ada pamflet lokernya kayak gini kurang lebih. Itu sebenarnya beda-beda, ada yang freelance, ada yang walk in interview, dan ada yang kalian kirim lamaran baru nanti dipanggil. Kalau pengalaman aku waktu itu, aku ngelamarnya freelance karena emang pamfletnya yang dibutuhin freelance. Setelah itu interview online, interviewnya apa aja nanti aku bahas di next. Terus sudah ada persyaratannya di situ, ada minimal berat badan, ada minimal tinggi badan, terus ada berat badannya berapa, harus good looking atau gimana segala macam. Biasanya ya itu sih, tingginya minimal 158, terus berat badan ideal, nggak boleh jerawat, terus juga harus good looking kayak gitu. Kenapa aku yang overweight ini bisa lolos, nanti aku ceritain. Biasanya lokernya dapat dari mana sih? Nah itu biasanya kebanyakan sih di-share sama sesama BA, bisa BA Emina atau BA Wardah sendiri, atau orang kantor, atau mungkin BA makeover, karena mereka kan masih satu PT. Biasanya di-share gitu di grup WA atau di Instagram. Cuman biasanya juga ada yang di-share lewat platform loker di Instagram. Biasanya kan ada loker Semarang atau loker mana, biasanya di-share juga di situ. Kalian sering-sering aja cek, atau kalian kalau punya kenalan yang kerja di BA, kalian bisa minta tolong kalau ada loker bisa dikasih tahu. Jadi kenapa aku bisa lolos, karena waktu itu kebetulan mungkin sesuai kriteria, meskipun aku overweight tapi aku bisa mengikuti wawancara dengan lancar, aku ngikutin training dengan lancar. Dan jujur waktu training aku lumayan ambis, aku lumayan berusaha semaksimal mungkin biar aku tuh menonjol dan biar aku dapat nilai plus di trainernya. Mungkin ada yang tanya harus bisa make up nggak sih? Nah kebetulan waktu itu teman aku juga ada yang belum jago make up, cuman at least tuh kalian bisa make up kayak daily gitu, bisa ngalis atau bisa pakai foundation atau bisa pakai e-makeup. Sebenarnya juga ada SOP-nya, dan itu kalian bakal belajar tiap hari, karena kan tiap hari pakai makeup, jadi lama-lama kalian juga bisa jago. Jadi nggak harus bisa makeup, yang pasti tuh kalian harus mau belajar. Terus abis itu biasanya kan ada wawancara online terlebih dahulu. Kalau waktu pandemi sih gitu. Biasanya abis wawancara tuh ada training. Nah masa trainingnya itu biasanya ada yang gugur sendiri-sendiri, ada yang emang dipilih untuk lanjut stay, ada yang lanjut ke ini, tapi nggak semuanya dipanggil. Itu tergantung kalian. Kalau bisa sih saran aku, selama training kalian memaksimalkan diri untuk menjawab pertanyaan, terus mengikuti training dengan baik, karena selama training juga bakal dinilai nih kalian layak atau enggak untuk lanjut ke tahap berikutnya. Kalau waktu itu aku trainingnya selama 1 minggu itu via online, jadi ada via Zoom meeting sama via WA. Itu diajarin di product knowledge, diajarin SOP untuk hijab, untuk makeup, terus diajarin untuk tugas-tugas BA itu apa aja sih, karena nggak cuma jualan, kita juga ada semacam mana cara ngedisplay dengan baik. Terus pokoknya tuh ada istilah yang itu tuh harus kalian lakukan selama jadi BA. Ya adalah istilah-istilah itu, aku lumayan lupa. Terus juga nanti diajarin bikin laporan, diajarin nggak cuman jualan kok, kita juga ada semacam bikin display, semacam bikin hampers gitu juga. Aku juga sering bikin waktu masih jadi BA. Pokoknya banyak hal yang bisa kalian pelajari kalau jadi BA. Nggak cuman itu, sebenarnya tuh banyak banget benefit kalau kalian jadi BA. Bisa dapat produk juga tuh. Waktu itu kalau dapat produk biasanya tuh ada minimal kerjanya sih, cuman aku kurang tahu berapa. Tapi waktu itu aku dapat masker sama hand sanitizer buat pakai sehari-hari, karena emang itu wajib kan.
Sebenarnya JDBE itu enak banget guys, tapi biasanya tergantung juga toko mana kalian ditempatin, karena ada beberapa toko yang ketat banget, nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa barang apapun, nggak boleh bawa minum. Jadi selama berapa jam kamu nggak minum, cuman pas jam itu istirahat aja itu ada. Terus ada juga toko yang lumayan santai, kalian boleh bawa HP, kalian boleh bawa minum, atau boleh bawa cemilan gitu kalau misal kalian lapar. Terus juga biasanya kalau di Wardah tuh ada kayak semacam wajib bikin konten gitu, entah nanti konten di Instagram atau konten di mana, itu biasanya ada juga kayak semacam challenge gitu. Pokoknya seru deh sebenarnya. Dan alasan aku keluar sebenarnya tuh karena ya as you know aku gendut. Jadi waktu aku di Wardah tuh sebenarnya BB aku yakin banget aku bisa komit untuk turun, tapi ternyata selama 3 bulan itu aku nggak bisa turun dan malah stuck, dan aku stres banget sampai akhirnya aku memutuskan untuk gak lanjut. Padahal emang lumayan sayang banget karena aku pribadi aku emang suka make up, dari dulu aku suka make up, aku suka alur kerjanya, karena kan kita kayak edukasi ke customer gitu tentang make up dan lain-lain. Tapi karena ya emang cukup ketat untuk di Wardah itu, jadi aku memutuskan untuk keluar, dan aku tidak menyesal pernah jadi BA. Kalau ada kesempatan sih aku juga pengen lagi. Tapi ya, kalau kalian jadi BA itu biasanya ketemu sama customer yang lumayan lucu dan unik. Aku pernah waktu awal-awal tuh aku nggak terlalu paham tentang shade. Jadi kan kalian tahu lipstick tuh, lipstick Wardah khususnya tuh punya bermacam series, dan itu shade-nya tuh macam-macam. Ada yang merah ke coklat, ada yang merah ke pink, ada merah ke orange, dan lain-lain. Itu lumayan banyak banget, dan sering banget customer ibu-ibu tuh kayak buka masker terus, "Mbak, aku mau lipstick yang warnanya ini." Terus kayak, oh my god, itu tuh yang apa, shade-nya apa, warnanya apa. Kalau misal udah lumayan berpengalaman pasti udah langsung tahu, oh warnanya ini bu, gitu kan. Kalau aku waktu awal-awal tuh aku lumayan pusing, apalagi kalau kalian harus mikirin harga, karena customer tuh pasti langsung nanya ini harganya berapa, dan kalian kalau nyari dulu pasti kayak, gimana sih mbaknya kok nggak hafal sama produknya sendiri gitu. Pasti tuh adalah omongan-omongan kayak gitu, tapi itu juga jadi pembelajaran kalau kalian harus bekerja dan mengingat lebih baik tentang produk yang kalian jual gitu. Ya, jadi itu aja mungkin yang bisa aku share. Kalau kalian penasaran lebih lanjut atau ada pertanyaan, nanti aku tampung dan mungkin aku bikin next video lagi. Semoga kalian suka, jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.